Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Bagian yang keenam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah. Serulah manusia kepada jalan Tuhan dengan hikmah dan dengan pelajaran yang baik. Menyeru kepada manusia maksudnya dengan jalan hikmah itu yaitu dengan jalan yang benar dan berkesesuaian, tentunya menurut Al-Quran dan As-Sunnah atau hadis. Demikian juga halnya apabila menyeru dengan ilmu hakikat, itu hendaklah semestinya dipasangkan dengan ilmu syariat. Sebagaimana Al-Quran itu pasangannya adalah Al-Hadis atau As-Sunnah, maka ilmu hakikat ini pasangannya pun adalah ilmu syariat. Kemudian dengan pelajaran yang baik. Pelajaran yang baik itu maksudnya terkait di dalam bab kita tentang tauhidul af'al, menyambung daripada bagian yang kelima kemarin adalah tauhidul af'al. Ini hendaklah dipasangkan dengan mazhab af'al. Jadi itu pasangannya, jangan sampai hanya dikupaskan tentang tauhidul af'al tanpa mengetahui mazhabnya. Mazhab itu maksudnya kalau dari segi arti itu asal katanya zahaba yang berarti pergi, tapi bisa dimaknai jalan yang ditempuh. Jadi di sini kita harus tahu ini jalan siapa, asal pemahaman ini, yaitu jalan Imam Mujtahid tentunya. Jikalau di dalam kita Ahlus Sunnah wal Jamaah untuk bagian tauhid, imam yang diikuti itu ada dua, Asy'ariyah dan Maturidiyah. Kalau di bidang fikih biasanya Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali. Kalau di dalam tasawuf itu Syekh Junaid Al-Baghdadi, Hasanul Basri, Imam Ghazali dan lain-lain sebagainya. Jadi hari ini kupasan kita meneruskan daripada tauhidul af'al yaitu mazhab af'al. Jadi mazhab af'al yang pertama itu ada yang namanya Jabariyah. Jabariyah ini pendirinya Jaham bin Sufwan. Beliau itu asalnya adalah orang kafir dan beliau adalah tawanan perang. Rasanya kalau tidak salah itu di zaman Sayyidina Umar. Kemudian beliau itu masuk Islam, namun ada niat terselubung yaitu untuk menghancurkan Islam. Makanya paham Jabariyah ini paham yang sesat. Itu sudah dinyatakan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sabda Nabi kita itu kurang lebihnya demikian. Kata Nabi, suatu saat nanti akan ada suatu pemahaman atau ajaran yang mereka itu selalu menisbahkan kepada Tuhan dan mereka itu tidak mau tanggung jawab atau apa itu namanya yang pekerjaan mereka itu menurunkan nafsu mereka yang tidak tahu benar dan salah, tidak memandang baik dan buruknya,
tetapi selalu dinisbahkan kepada Allah. Kata mereka ini Allah yang berbuat dan aku tidak berdaya. Jadi mereka itu ingin lepas daripada hukum. Maksudnya tidak ingin dikatakan salah. Maka ini sesat. Ini maksudnya adalah hakikat yang tidak menyertai dengan syariat. Baik dan buruk itu tidak peduli, semuanya adalah perbuatan Allah. Jadi seolah-olah mereka itu dipaksa. Makanya Jabariyah itu artinya paksaan. Aku tidak berdaya. Jikalau tidak Allah yang mengizinkan, aku tidak bisa. Jikalau tidak kehendak Allah, aku tidak akan melakukan ini. Itu para Jabariyah. Jadi kalau seseorang yang mengkaji ilmu ketuhanan tanpa mengikuti syariat yang dibawa Rasulullah, maka itu berpotensi menjadi Jabariyah. Dan Jabariyah ini wajib dilalui. Jangan sampai kita terhenti hanya di bab ketuhanan tetapi tidak mengindahkan dengan kemanusiaan. Hak sesama manusia ini hilang. Jikalau semua orang berpaham demikian, maka kehidupan atau ekosistem keseimbangan dunia akan kacau. Yang nyuri Allah, yang makan Allah, yang dicuri punya Allah. Ini dia akan menghalalkan segala kemaksiatan, termasuk mencuri pun halal karena itu punya Allah dan yang mengambil Allah. Nah, ini Jabariyah dan ini sudah dinyatakan Nabi sesat. Semua Allah. Jadi tidak berlaku hukum syariat. Mereka tidak terikat dengan hukum fikih atau syariat Islam. Syariat yang dibawa oleh Rasulullah atau hak sesama manusia. Kalau kita yang punya tanah, kita yang beli, itu tanah itu hak kita. Walaupun pada hakikatnya tanah itu milik Allah. Apapun yang tumbuh di tanah itu menjadi hak kita pada syariat. Jadi tidak bisa diambil walaupun itu tanah milik Allah, yang menumbuhkan Allah dan yang mengambil Allah katanya. Nah, maka itu adalah ajaran sesat. Kemudian ada juga yang mirip-mirip dengan Jabariyah yaitu Qadariyah. Qadariyah itu maksudnya takdir, semua takdir. Nah, tanpa didahului dengan ikhtiar. Kenapa kamu tidak salat? Ya sudah ditakdirkan aku tidak salat. Kenapa kamu maksiat? Ya sudah ditakdirkan, tinggal menjalani. Itu kata mereka. Tanpa ada ikhtiar memilih jalan yang baik. Aku tidak berdaya. Semuanya sudah ketetapan. Itu syariatnya akan rusak jikalau tidak seimbang, hanya kuat di dalam hakikat. Sebenarnya takdir itu kita harus mendahului dengan ikhtiar, dengan usaha, dengan kita jalan semaksimal mungkin dengan jalan yang terbaik yang menurut aturan Islam. Jikalau sudah demikian, seandainya pada nantinya kita tertakdir masuk neraka, maka itu sudah takdir, tetapi itu lebih menyenangkan kita berada di dalam ketaatan. Namun itu tidak mungkin terjadi kebiasaan jikalau seseorang mengisi hari-harinya, kehidupannya dengan kebaikan, maka insya Allah seseorang itu akan menutup akhir hayatnya dengan kebaikan, akan husnul khatimah, akhir yang baik
karena mengisi kehidupan dengan hidup yang baik. Jadi takdir itu kita memilih, ada pilihan, kita pilih jalan yang baik, ada jalan yang buruk. Jadi orang-orang Jabariyah atau orang-orang Qadariyah yang di masa sekarang ini yang mewarisinya adalah yaitu mereka yang hanya bermodalkan satu ilmu hakikat. Itu pewaris daripada Jabariyah yang sekarang yang banyak, yang dari sana tadi terbagi pemahamannya macam-macam, namun intisarinya adalah mereka hanya satu ilmu bab yang fardu ain, yaitu dengan ilmu hakikat saja. Mereka tidak menyelaraskan dengan ilmu syariat. Kemudian ada yang namanya aliran itu Mu'tazilah. Ini pendirinya Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ini hidup di zaman Syekh Hasanul Basri. Beliau Wasil bin Atta ini berguru dengan Syekh Hasanul Basri, namun pemahamannya berbeda. Beliau menentang daripada guru beliau, yaitu Syekh Hasan Basri yang menurut di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah itu beliau adalah imam dari segi tasawuf. Dan pemahaman Wasil bin Atta ini berbeda. Makanya ada kalam daripada Hasanul Basri, yaitu i'tazala ana Wasil, telah terpisah daripada aku, maksudnya pemahamannya si Wasil. Jadi sudah dinyatakan oleh Hasanul Basri, Wasil ini bukan murid beliau dan pemahamannya pun tidak sama dengan beliau, terpisah, tidak ada hubungannya dengan beliau. Pemahaman yang semacam itu. Bagaimana pemahamannya? Pemahamannya yaitu si Wasil ini menyatakan bahwasanya syariat itu memberi bekas. Bahwasanya syariat itu yang dapat merubah. Padahal sudah dinyatakan di dalam dalil wal asbab la tu'asir. Syariat itu hanya sebabnya, la tu'asir, tidak memberi bekas. Jadi etikatnya, jikalau kita makan, maka makan itu memberi bekas kenyang. Nah, ini sudah bertentangan dengan ilmu hakikat. Jikalau ilmu hakikat yang membuat kenyang itu Allah, atau dengan jalan kudrat Allah ada pada nasi sehingga kita dapat kenyang. Jadi si Wasil ini tidak ada keterkaitan atau keterhubungan dengan ketuhanan, atau tidak tersentuh. Syariat memberi bekas. Jadi pewarisnya yang di zaman sekarang ini orang yang tidak mengerti tentang hakikat, tidak pernah belajar ilmu ketuhanan, hanya syariat semata, syariat melulu, itu masuk kategori Mu'tazilah. Dan ini masih dikatakan orang yang tersesat. Jadi yang selamat adalah yang menggabung daripada perihal kedua ini. Menurut di dalam pemahaman Asy'ariyah, syariat itu tidak memberi bekas, namun syariat itu ada. Nah, beda dengan Jabariyah, syariatnya tidak ada, tidak dikerjakan. Kalau Mu'tazilah cuma syariatnya saja. Jadi syariat yang berhakikat begitu. Walaupun syariat itu tidak memberi bekas, etikatnya
tetapi tetapi ada di dalam penerapannya. Syariat itu tetap dikerjakan. Beda dengan Jabariyah. Jikalau Mu'tazilah, syariat itu etikatnya yang memberi bekas tanpa tersentuh ketuhanan, tanpa ada campur tangan Tuhan. Itu Mu'tazilah. Jadi inilah yang dapat diperpegangi Ahlus Sunnah tadi, yang menggabung keduanya. Ini yang elok, yang bagus untuk penerapan syariatnya ada, kemudian hakikatnya. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini ada terbagi dua. Ada Ahlus Sunnah wal Jamaah secara umum, ada secara khusus. Terkaitnya di dalam bab gerak atau af'al, bagaimana rumus gerak. Kalau bagi ahli Jabariyah ini gerak Allah semata. Kalau bagi Mu'tazilah ini gerak kita semata. Tetapi kalau bagi ahli sunnah, pada zahirnya ini kita, pada hakikatnya Allah. Itu ahli sunnah wal jamaah ada dua. Atau ada biasanya ulama-ulama kita itu yang umum ya, ini ahli sunnah wal jamaah yang umum, mereka mengatakan bahwasanya yang menggerakkan kita itu Allah. Itu la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Itu mereka memaknai yang menggerakkan kita itu adalah Allah. Yang menggerakkan kita itu adalah Allah. Jadi ada kitanya secara syariatnya, ada Allah secara hakikatnya. Kita yang digerakkan, Allah yang menggerakkan. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi yang secara umum. Adapun yang secara khusus ini yang lebih mendalam. Lebih mendalam lagi, yaitu yang lebih mendalam ini mereka membantah kepada yang umum. Kata mereka, untuk menaikkan paham, kata mereka, jikalau Allah yang menggerakkan, lalu bagaimana caranya? Pertama, apakah itu bergampir? Apakah itu bercerai? Apakah itu bersekutu? Atau bergampir, bercerai, bersekutu, ada 4. Bergampir, bercerai, bersekutu, atau apalah, bercampur. Bergampir, bersekutu, bercerai, bercampur. Kalau bergampir seperti orang, lupa. Bergampir, bercerai, ntar kita kupas dulu yang bergampir. Bergampir seperti orang bawayang, seperti orang main wayang kulit. Kalau bersekutu seperti orang yang bersahabat dengan jin, itu bersekutu. Sekutunya terkadang hahaha, terkadang jinnya yang ketawa, terkadang dianya, terkadang itu bersekutu. Kalau bercampur seperti dulu ada film kartun Dragon Ball, Vegeta dengan Dragon Ball itu menjadi Super Saiyan. Nah, itu bercampur. Ada 2 perpaduan. Nah, atau yang bercerai. Kalau yang bercerai, Tuhan seumpama mulai atas langit, yang digerakkan ini di bawah, tetapi semacam begini apa itu ya namanya, semacam digerakkan begini
begini semacam begitu, mungkin terpisah. Kalau hanya cukup Allah yang menggerakkan tanpa dipahami rumus-rumusnya, apakah sempurna keimanan yang kita bawa? Tentunya tidak. Lalu bagaimana supaya supaya jangan jangan bergampir, jangan bercampur, jangan bercerai, jangan bersekutu, supaya jangan yang 4 hal demikian. Kalau 4 hal demikian masih masih belum yang dikehendaki dengan ahlus sunnah wal jamaah yang khusus. Jadi harus diperdalam lagi, harus dikaji. Ini supaya di dalam hal terlepas daripada hulul dan ittihad, ya kan? Nah, berpadu dan apa itu bercerai. Jadi sebenarnya jikalau di dalam tauhidul afal mengisahkan itu jangan sampai ada dua, walaupun dua namun satu satu. Jadi supaya benar-benar tauhid. Yang aslinya diri kita ini adalah ruh. Itu kan dulu di bagian berapa itu, di bagian 4 kah? Bagian 4 itu kan kupasan tentang sifat 20, tentang intisari daripada sifat 20 adalah hayat. Yang aslinya diri kita ini adalah ruh. Pengetahuannya kemarin ruh itu adalah sifat Allah, makanya masuk di dalam sifat hayat, di dalam sifat 20 itu adalah sifat Allah. Pengetahuannya bahwasanya roh kita ini adalah sifat Allah, sedangkan Allah adalah zat. Pada ketika bergerak kita itu adalah af'al Allah. Pada ketika bergerak sifat itu adalah kelakuan zat. Nah, begitu rumusnya, jalannya. Kita ini yang aslinya adalah roh dan roh kita ini adalah sifatnya. Sedangkan Allah itu adalah zat. Jadi apabila bergerak sifat maka ini adalah kelakuan zat. Nah, makanya dalil itu la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah, bukan tiada yang menggerakkan atau memperbuatkan kecuali Allah. Kalau memperbuatkan itu ada yang diperbuatkan. Ini supaya benar-benar esa. Jadi sebenarnya bukan ayat yang diralat, maaf salah, bukan ayat yang diralat tetapi pemahaman yang diralat. Jikalau kita memaknai dengan yang menggerakkan Allah berarti ayat yang diralat. Sebenarnya yang benar itu ayatnya tetap itu la fa'ila illallah, tiada yang berbuat kecuali Allah. Memang Allah yang berbuat. Lalu kenapa ada kita? Kita ini sifat. Jadi sifat ini pada hakikatnya itu tiada lain daripada zat. Keadaan zat, sifat itu rupa daripada zat. Jadi tatkala kita bergerak maka ini adalah gerak Allah. Tatkala kita bergerak maka ini adalah sifat daripada zat. Apabila bergerak sifat maka itu adalah kelakuan zat. Di sini zat dan sifat itu bukan dua keadaannya. Seperti kita dengan sifat kita, apakah dua? Ada seseorang itu mempunyai sifat penceria. Apakah dua? Dia dengan penceria, ada yang pemarah, ada yang peramah. Itu bukan dua. Tetapi ini adalah rupa. Titian ilmunya apabila sudah sampai kepada sifat maka itu nyata.
Jadi wajib melalui jalan sifat, maka itu nyata kelakuan zat. Jadi tinggal fanakan diri kita, hanya yang ada ini ruh, dan ruh ini sifatnya, sifat itu tiada lain daripada zat. Memang sifat itu tidak bisa dikatakan zat, tetapi tiada lain, supaya ada keterhubungan, supaya ada ketersambungan, keterikatan. Ini di sini yang walaupun kata-katanya itu dua tetapi bermakna satu, supaya tunggal, jangan ada lagi yang lainnya. Kemudian ada lagi yang satunya yang di atas daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, tetapi ini bukan bagian yang lain daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bagian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah juga. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini sebenarnya bukan hanya pada satu lahiriah saja, tetapi dia ada memiliki pemahaman yang lebih, yaitu ahlul kasyaf. Jadi ahlul kasyaf ini kalau diibaratkan manusia itu orang yang tua, orang yang sepuh. Tentunya yang sepuh ini pengalamannya lebih daripada yang muda. Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah yang umum itu laksana anak-anak, yang khusus ini itu laksana orang dewasa. Sedangkan Ahlul Kasyaf ini laksana orang tua. Orang yang begitu mendalami di bidang ketuhanan, di situ masuk beliau Ahlul Kasyaf. Orang-orang yang sudah berpandangan cerah, orang-orang yang sudah terbuka tirai, orang-orang yang sudah tembus pandangannya. Lalu bagaimana pemahaman Ahlul Kasyaf? Seumpama di dalam hal merumus gerak, ini gerak siapa? Kalau saya tanya, ini gerak siapa? Kita katakan kita tetapi kita la haula. Kita katakan Allah, tetapi kita ada. Jika kita yang bergerak, maka syirik. Jika Allah semata yang bergerak, maka dihukumkan oleh ulama itu adalah kafir. Ingkar dengan syariat, itu maksudnya kafir itu. Ingkar dengan kenyataan. Jadi bagaimana? Jadi kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang bergerak itu pada syariatnya kita, pada hakikatnya Allah. Begitu kan secara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tetapi secara Ahlul Kasyaf tidak demikian. Mereka Ahlul Kasyaf itu meninggalkan nama. Jadi tidak dinyatakan ini Allah, ini insan yang bergerak atau insan yang digerakkan Allah, tidak dikatakan demikian. Ada lagi kata mereka yang kalau bukan insan, Muhammad yang bergerak. Kalau Muhammad yang bergerak, ini munafik secara sepintas, dusta, karena kita tidak mengerti tentang ilmunya. Jadi seandainya kita ditanya di tempat umum gerak siapa ini, itu serba salah kalau dijawab. Tetapi kalau untuk menjawab secara Ahlul Kasyaf bisa. Jangan dikaitkan dengan nama. Gerak siapa ini? Ahlul Kasyaf menjawab, orang yang sudah melihat pandangannya cerah, gerak yang bergerak. Itu. Tetapi kita masih berhajat bertanya, lalu siapa yang bergerak? Ya kan? Lalu siapa yang bergerak? Kemudian dijawab lagi oleh Ahlul Kasyaf, yang kamu lihat siapa? Nah itu. Sudah terang dan jelas. Nih yang bergerak. Kenapa bertanya lagi? Ahlul Kasyaf itu sudah tembus pandangannya, sudah melihat pada kenyataannya. Jadi Ahlul Kasyaf itu sebenarnya sudah orang-orang yang mempelajari ketuhanan sampai kepada tajalinya, sampai kepada kenyataannya. Di kenyataannya ini yang tidak lagi dipermasalahkan. Jikalau kita tahap naik awal,
tajibul badan sara kalbi, tajibul kalbi sara ruh, tajibul ruh sara nur, tajibul nur sara siri. Di dalam siri itu ana ila ana, aku tiada lain daripada aku. Jadi mereka itu fana. Jadi yang ada ini naik kemudian turun. Dari itu tadi, dari ana tadi tajali kepada Nur Muhammad, tajali kepada ruh, tajali kepada hati, tajali kepada jasad, lalu berbuat. Lalu tidak dikenang-kenang lagi, tidak disebut-sebut lagi. Allah itu apabila sudah bertakwil, berhimpun ia daripada segala huruf dan suara, bertakwil, maka tidak dikata Allah lagi. Apa yang ada itu? Jikalau kita waktu belum mengkaji, nasi itu memberi kenyang. Pada ketika kita mengkaji bab tauhid, nasi tidak lagi memberi kenyang, tetapi yang memberi kenyang adalah Allah. Tetapi kalau kita tembus, di nasi itu ada zat, sifat, asma dan af'al Allah. Nasi adalah kezahiran bagi wujudnya. Makanya nasi memberi bekas. Jadi bagi ahli ahlul kasyaf itu, mereka walaupun nasi itu apa, bagi orang awam memberi kenyang, bagi mereka pun memberi kenyang. Sama di sini pasnya kesesuaian di dalam syariat. Nasi memberi kenyang. Tetapi bagi ahli ahlul kasyaf lah, itu yang memberi kenyang itu jikalau dimakan. Jadi tinggal syariatnya saja lagi. Jikalau nasi itu bagi orang awam itu memberi kenyang, bagi ahlul kasyaf pun sama memberi kenyang, tetapi bedanya mereka nasi itu adalah kezahiran daripada wujudnya Allah, lalu memberi kenyang. Nasi itu beda dengan orang awam, orang ahlul kasyaf itu. Nasi yang sudah terganti. Nah, sama halnya dengan gerak ini tadi, gerak yang bergerak. Lihat siapa yang bergerak. Sudah nampak, kenapa masih bertanya? Nah, di siang hari, di siang bolong, kenapa memakai sinter? Itu ahlul kasyaf. Jadi ini nanti mungkin ya, nanti kita akan nanti ini makam baka, dan makam baka itu masuk di dalam wilayah syariat. Itu kan nanti. Jadi syariat itu tidaklah seseorang itu masuk di sana, apa, orang yang ma'rifat itu syariat itu adalah hakikatnya, hakikat mereka, lalu dinamakan syariatullah. Syariat orang yang mengenal ahlul kasyaf, hakikat orang yang ahlul kasyaf adalah di syariat. Jadi syariat ini adalah wujud daripada hakikat, menyata di sana, itu di situ. Lalu syariat yang ada ini dinamakan syariatullah gitu. Nah demikian, nanti kita sambung lagi. Salah hilap mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.